Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini mungkin terlebih dahulu saya pribadi memperkenalkan diri selaku guru yang untuk pemberian materi pendidikan karakter. Saya kebetulan dipercaya untuk memberikan materi untuk ayo belajar menjadi remaja yang berkarakter. Tapi untuk bidang yang saya ampu sendiri mungkin ada keterkaitannya karena yang kebetulan sekolah menugaskan saya sebagai guru penjas. Nama Jainal Mutakin SPD, mengajar pembelajaran penjas di kelas 11. Pada pendidikan karakter di institusi pendidikan yang harus mulai digalakan di negara kita, itu adalah institusi pendidikan menjadi sebuah wadah yang mana di dalamnya harus menggembar-gemborkan peserta didik untuk menjadi remaja yang berkarakter. Pendidikan karakter sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau ada beberapa hal. Sebagai tolak ukur pertama yang paling baku itu adalah fondasi pendidikan di lingkungan keluarga. Sebagai harmonisasi untuk langkah-langkah pendidikan karakter selanjutnya yang menunjang di dalam institusi pendidikan. Karena pola asuh merupakan sebuah tonggak pertama yang harus dulu ditegakkan oleh para orang tua agar bersinergi terhadap perkembangan karakter peserta didiknya atau anak asuhnya di lingkungan keluarga. Karena harmonisasi lingkungan keluarga menentukan perkembangan karakter yang sesuai dengan yang diharapkan. Paling utama mungkin di lingkungan keluarga bisa melihat dari segi aspek religius yang paling gampang diamati. Karena penerapan pola kehidupan religius dari lingkungan keluarga itu akan terlihat bukan dari hal bagaimana dia memiliki atau menganut sebuah agama, tapi individu tersebut adalah meyakini bahwa keberadaan Tuhan di dalam agamanya. Karena yang namanya religius itu adalah menuntut kita semua untuk melaksanakan ibadah, menjauhi larangannya, yang otomatis akan berpengaruh terhadap kehidupan yang sehat. Karena kalau individu sudah meyakini adanya iman dan takwa di dalam nuraninya, maka kehidupan sehat akan diperolehnya karena bisa menggunakan yang namanya akal dan pikirannya. Kehidupan sehat bukan berarti aktivitas olahraga yang harus dilakukan dalam setiap hari ataupun rutinitas dalam setiap hari berapa banyak volume olahraga yang harus dilakukan, tetapi bagaimana cara dia mengapresiasi kehidupan sehatnya. Contoh kecil untuk peserta didik itu adalah seperti tidak merokok, menjauhi yang namanya minuman keras, kemudian tidak melakukan kehidupan seks bebas. Berarti peserta didik tersebut sudah bisa melakukan aktivitas kehidupan sehat. Jadi antara religius, karakter sehat bisa juga bersinergi terhadap kelanjutannya untuk berpikir cerdas.
Karena di lain dua hal tersebut otomatis menimbulkan efek yang baik juga. Cerdas di sini mungkin dia bisa tadi seperti dicontohkan, dia bisa memilah mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan karena akan berpengaruh terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Cerdas dalam memilih jurusan, cerdas di dalam menempatkan kehidupan sosialnya, cerdas di dalam melakukan aktivitas di sekolahnya. Jadi cerdas di sini bisa mengandung banyak arti. Jadi peserta didik bisa mengapresiasikan apa yang diperoleh dari religius, kehidupan sehatnya, sehingga menjadi sebuah insan atau individu yang cerdas. Kemudian lagi, untuk faktor yang keempat atau aspek yang keempat itu adalah sebuah dari religius sehat cerdas akan mengakibatkan kehidupan individu yang produktif. Yang mana kehidupan produktif untuk peserta didik tersebut adalah bisa berkreasi, berinovasi baik di lingkungan sosialnya, di lingkungan keluarganya, ataupun di lingkungan sekolahnya. Dia bisa mengambil keputusan tatkala mengalami sebuah hambatan, bisa memberikan solusi untuk teman yang kesulitan. Kemudian lagi bisa memberikan sebuah prestasi tatkala ia ditunjuk atau dimandatkan untuk mengikuti sebuah perlombaan atau event-event yang ingin dilakukannya. Jadi, ayo mari kita menjadi bukan rombongan, apa sih namanya? Remaja yang berkarakter dari mulai sekarang. Dalam artian bukan kita itu turut terhadap menjauhi apa yang namanya hal-hal yang negatif yang tidak boleh dilakukan, karena pendidikan karakter adalah sebuah era untuk menyongsong generasi emas 2024. Generasi emas merupakan generasi milenial yang merupakan harapan bangsa ataupun orang tua juga agamanya. Pendidikan karakter adalah sudah mulai digaungkan dari beberapa tahun yang lalu, sehingga untuk saat-saat sekarang juga dari mulai tingkat pendidikan yang bawah sekalipun, pendidikan karakter sudah mulai digalakan. Karena pendidikan karakter itu bukan sebuah hafalan tentang sebuah materi yang kita hafal kemudian kita jawab tatkala kita mengalami sebuah evaluasi pembelajaran yang berupa yang dicantumkan dengan bentuk angka. Guru memberikan sebuah materi, kita menghafalnya, kita menjawabnya persis seperti itu, dan kita mendapatkan sebuah angka atau predikat. Tapi pendidikan karakter di sini adalah pengembangan yang ada di individu tersebut. Jadi mari kita kembangkan yang namanya pendidikan di era zaman sekarang ini, diimbangi dengan peserta didik yang berkarakter. Dan saya menginginkan bahwa untuk siswa dan siswi yang baru masuk di SMA Negeri Dharma Raja ini adalah menjadi remaja yang berkarakter yang baik, yang positif. Jangan menjadikan karakter yang negatif
karena itu akan merugikan individu-individu masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.